Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4, hari ini kita akan belajar mengenai gaya. Kita belajar lebih lanjut mengenai gaya, kita harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan gaya. Gaya adalah kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenalnya menjadi bergerak, berubah posisi, atau berubah bentuk. Jadi, ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, benda tersebut akan bergerak, ataupun berubah posisi, atau berubah bentuknya. Macam-macam gaya. Gaya ada bermacam-macam. Yang pertama ada gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, dan juga gaya listrik. Yang pertama kita belajar mengenai gaya otot. Apa yang dimaksud gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang menggunakan tenaga otot. Jadi, gaya otot ini bisa menggunakan otot tangan kita ataupun otot kaki kita. Langsung saja pada contohnya yang pertama, mendorong atau menarik meja. Perhatikan gambarnya, ketika kita mendorong atau menarik meja, maka kita memberikan gaya otot, yaitu otot pada tangan kita. Saat kita memberikan gaya otot, meja yang terdorong maupun tertarik akan berubah posisi. Contoh yang kedua yaitu saat kita bermain tarik tambang. Saat kita bermain tarik tambang, kita akan menggunakan gaya otot tangan kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengayuh sepeda. Saat kita mengayuh sepeda, maka sepeda akan bergerak dan akan mengalami perubahan posisi. Gaya otot yang kita gunakan yaitu otot pada kaki kita. Gaya yang selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi pada dua buah benda yang saling bergesekan atau saling bersentuhan. Jadi, pada gaya gesek ini melibatkan dua buah benda yang saling bergesekan maupun bersentuhan. Langsung saja pada contohnya, yaitu gaya gesek saat kita mengerem sepeda. Saat kita mengerem sepeda, maka terjadi gesekan antara ban sepeda kita dengan rem sepeda yang ada di dekat ban kita. Saat kita menarik, maka gaya gesek akan membuat sepeda menjadi berhenti melaju. Selanjutnya yaitu cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek. Jadi, gaya gesek akan dapat diperbesar maupun diperkecil. Cara yang pertama yaitu memberi pelumas. Ketika kita memberi pelumas, maka kita akan memperkecil gaya gesek. Yang kedua yaitu membentuk kayu menjadi bulat agar mudah didorong. Saat kayu dibentuk menjadi bulat, cara ini merupakan cara untuk memperkecil gaya gesek. Yang ketiga yaitu menggunakan pul pada sepatu bola. Cara yang ketiga ini merupakan salah satu cara untuk memperbesar gaya gesek. Mengapa kita perlu memberikan pul pada sepatu sepak bola? Supaya gaya geseknya menjadi besar dan pemain yang akan bermain di lapangan tidak mudah tergelincir. Yang keempat yaitu membuat pola alur pada ban sepeda. Pola alur ini dapat memperbesar gaya gesek, sehingga
Saat kita mengendarai sepeda, sepeda tidak menjadi licin pada rodanya. Selanjutnya, yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi bumi atau gaya tarik bumi pada benda yang terdapat di permukaan bumi. Kalian pasti pernah tahu kan, ketika seorang astronot berada di luar angkasa, maka dia akan melayang-layang. Hal itu kenapa terjadi? Karena di luar angkasa tidak terdapat gaya gravitasi. Sehingga kalau dia kembali lagi ke bumi, dia tidak akan melayang-layang lagi. Karena di bumi ada gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Untuk contohnya, yang pertama, buah yang jatuh dari pohon ke tanah. Kita perhatikan gambarnya. Ketika buah jatuh, maka dia akan langsung jatuh ke bawah atau ke permukaan tanah, tidak melayang-layang. Hal ini karena adanya gaya gravitasi. Yang kedua, ketika batu yang dilempar ke atas kemudian jatuh ke permukaan. Batu yang jatuh ke permukaan ini karena adanya gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Jadi, pegas ini dia dapat memampat ataupun merenggang. Dia juga dapat kembali ke bentuk semula. Langsung saja pada contoh, kalian pasti pernah bermain ketapel. Ketika kalian bermain ketapel, itu merupakan salah satu gaya pegas. Kita lihat gambarnya. Jadi, karet pada ketapel ini dia akan merenggang. Kemudian ketika kita melepaskan batu, maka batu akan meluncur maju ke depan. Hal ini karena adanya pengaruh gaya pegas. Yang kedua, pada saat bermain memanah. Saat kita memanah, maka kita akan menarik busur panah kita dan karet akan tertarik atau merenggang. Saat kita menarik dengan sekuat tenaga, maka ketika kita melepaskan anak panahnya atau busurnya, maka dia akan menancap pada target yang ingin kita panah. Dua buah contoh ini merupakan contoh gaya pegas. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan dan tarikan dari magnet. Seperti kita tahu bahwa magnet dapat menarik benda-benda. Benda apa aja yang dapat ditarik oleh magnet? Ada benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam lainnya. Benda yang dapat ditarik itu dinamakan benda magnetis. Seperti yang kita tahu, kalau magnet memiliki dua buah sisi, yaitu sisi kutub utara dan juga kutub selatan. Ketika kita mendekatkan kutub utara dan kutub selatan, maka dia akan saling tarik-menarik. Sedangkan jika kita mendekatkan kutub yang sama, misalnya utara dengan utara, selatan dengan selatan, maka dia akan saling tolak-menolak. Contohnya, magnet yang didekatkan dengan besi, maka besi akan tertarik dan magnet menempel pada besi. Jadi, ini merupakan magnet, sedangkan ini besinya. Ketika kita meletakkan magnet, maka besi akan tertarik pada magnet. Nah, hal ini terjadi karena adanya gaya magnet. Jadi besi akan berubah posisi, yang awalnya di sini akan menancap pada magnet. Selanjutnya ada gaya listrik.
Gaya listrik adalah gaya yang timbul pada benda yang bermuatan listrik. Jadi, dia terdapat pada benda yang memiliki arus listrik, contohnya saat menyalakan lampu. Karena adanya arus listrik, sehingga lampu ketika kita nyalakan saklarnya akan menyala. Kemudian kipas angin, ketika kita mencolokkan pada stop kontak, maka dia akan berputar, baling-balingnya akan berputar. Yang ketiga, ketika kita menyalakan komputer atau laptop, maka karena adanya gaya listrik, maka laptop atau komputer kita menjadi menyala. 3 ini merupakan contoh dari gaya listrik. Sekian pembelajaran mengenai gaya hari ini. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.